Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 1, yaitu Phenol Partikel Mikroprosesor. Tapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama. Nama saya Arianti Lolopayung, NIM 218611181, dan serta dengan teman saya William Firman dan ada Alvan Risno Palon. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan laporan praktikum mikroprosesor yang telah kami buat di kelompok kami. Saya Alvan Risno Palondan beserta dua teman saya, Arianti Lolopayung dan William Firman. Kita lanjut. Latar belakang masalah. Pada umumnya penulis ulang mengenai komputer maupun tentang ilmu teknologi lainnya adalah milik semua orang. Hanya bagaimana cara kita mengaplikasikannya secara baik dan benar. Sejarah perkembangan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan kontrol yang diperlakukan untuk menjalankan fungsi-fungsi CPU dari sebuah komputer digital. Dasar-dasar pemrograman Arduino, struktur pemrograman C. Ada dua, yaitu void setup, yaitu tempat mengetik kode program saat mulai dijalankan. Yang kedua, void loop, yaitu tempat pengetikan program. Fungsi ini akan dijalankan setelah fungsi setup. Setelah itu akan terus berjalan berulang kali dan akan bisa berhenti jika sumber daya Arduino daya dilepaskan. Sintaks atau format elemen. Single line comment digunakan untuk membuat catatan pada program yang jika pada program diketikkan elemen garis miring 2, maka apapun yang diketik setelah tanda tersebut tidak akan dibaca oleh program. Contohnya, multiline comment digunakan menggunakan catatan pada program dengan kata-kata yang cukup banyak, maka dapat menggunakan simbol demikian. Apapun yang diketikkan di antara dua tanda ini tidak akan dijalankan oleh program. Contohnya, ya kita lanjut. Kurung kurawal digunakan untuk mendefinisikan awal dan akhir dari kode program. Contohnya bisa dilihat. Semikolon. Setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda demikian, tanda petik. Contohnya demikian. Ya, kita lanjut. Variabel. Variabel adalah tempat menampung data yang memiliki nama, nilai, dan tipe data. Berikut contohnya. Integer adalah tipe data, nilai adalah nama, dan 1 adalah nilai. Dua macam variabel dalam pemrograman microcontroller. Yang pertama, variabel global, yaitu variabel yang dideklarasi di luar fungsi dan berlaku secara umum atau dapat diakses di mana saja. Yang kedua, variabel lokal, yaitu variabel yang dideklarasi di dalam fungsi dan hanya dapat diakses oleh pernyataan yang ada di dalam fungsi. Beberapa tipe data. Ada integer, long, boolean, float, karakter atau char, byte, unsigned int, unsigned long, double, string, dan array. Di pasaran ada LDR yang berukuran 4 mm dan 11 mm. Jadi gambarnya itu seperti ini. Yang ada di samping ini itu gambar LDR yang berukuran 4 mm atau 11 mm. Rangkaian dasar LDR. Ketika ingin menjadikan LDR sebagai sensor, maka kita bisa mengacu pada rangkaian resistor sebagai pembagi tegangan dengan menggabungkan antara LDR dengan resistor atau potensiometer. Maka kita bisa mendapatkan variasi tegangan pada volt 1 atau V2 yang nantinya menjadi inputan pada pin analog Arduino.
Tegangan pada V1 atau V2 dapat dihitung berdasarkan hukum Ohm, dan aturannya pada rangkaian seri pada rangkaian tersebut, arus pada semua titik dalam rangkaian tersebut nilainya sama, sehingga kita bisa menghitung V1 atau V2 tanpa mengetahui arus yang mengalir. Jadi programnya itu seperti yang ada di bawah ini. Praktikum mengontrol tingkat kecerahan LED. Fungsi kedua pas bottom ini mirip dengan volume up dan volume down. Yang satu untuk meningkatkan volume atau kecerahan, sedangkan satunya lagi untuk menurunkan volume. Dua cara untuk menaikkan atau menurunkan tingkat kecerahan LED. Yang pertama, mengubah arus yang masuk ke LED. Cara ini bisa diaplikasikan dengan mengubah nilai resistor. Ya baik, kita langsung saja masuk ke dalam PowerPoint-nya atau presentasinya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kami. Yang pertama, latar belakang masalah. Nah, pada umumnya penulis ulang mengenai komputer mikroprosesor maupun tentang ilmu teknologi lainnya adalah milik semua orang. Hanya bagaimana cara kita mengaplikasikan secara baik dan benar. Yang kedua, sejarah perkembangan mikroprosesor adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi sebuah CPU dan dari sebuah komputer digital. Kemudian, ada pun dasar-dasar pemrograman, struktur pemrograman C. Satu, void setup, yaitu tempat mengetik kode pemrograman saat mulai dijalankan. Kedua, float, yaitu tempat mengetik kode program. Fungsi ini akan dijalankan setelah fungsi stop. Setelah itu akan terus berjalan berulang kali dan akan bisa berhenti jika sumber daya dilepaskan. Kemudian ada pun sintaks singline command digunakan untuk membuat catatan pada program yang jika pada program diketikkan elemen, maka apapun yang diketik setelah tanda tersebut tidak akan dibaca oleh program. Contoh void loop. Ini adalah sebuah contoh void loop program yang akan dibaca. Kemudian multi-line command digunakan menggunakan catatan pada program dengan kata-kata yang cukup banyak, maka dapat menggunakan sebagai berikut. Apapun yang diketikkan di antara dua tanda ini tidak akan dijalankan oleh program. Contohnya void loop. Nah, ini adalah contoh dari sebuah program yang dijalankan. Iya, setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda, contohnya digital write dan seterusnya. Adapun variabel. Variabel adalah tempat menampung data yang memiliki nama, nilai, dan tipe data. Misalkan di enter tipe data, kemudian nilai, nama, kemudian satu ini adalah nilai. Dua macam variabel dalam pemrograman mikrocontroller. Satu, variabel global, yaitu variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dan berlaku secara umum atau dapat diakses di mana saja. Kemudian yang kedua, variabel lokal, yaitu variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi dan hanya dapat dilaksanakan oleh pernyataan yang ada di dalam fungsi. Beberapa tipe data yaitu sebagai berikut: integer, long, boolean, float, char, byte, inside, int, inside long, double, string, array. Kemudian Arduino board, ada USB socket,
kemudian ada power, ada voltaic regulator, crystal oscillator, kemudian ada reset. Ya, langkah selanjutnya itu praktikum animasi LED. Bagian A, program membuat LED menyala bergantian sebanyak 5. Nah, itu semua LED akan mati selama 5 detik. Kedua, LED 1 akan menyala. Ketiga, LED 1 dan 2 akan menyala. Kemudian yang keempat, LED 1, 2, dan 3 akan menyala. Dan yang kelima, semua LED akan menyala. Animasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai I. Nilai I diperiksa dengan perintah if. Jika nilai I sampai 0, maka semua LED mati. Jika I sama dengan 1, maka satu LED menyala, dan seterusnya. Selain menggunakan if ini, ada cara lain yang lebih simpel untuk membuat animasi LED. Langkah-langkahnya, ya ini adalah sebuah langkah-langkahnya, yaitu pertama, susun resistor 220 ohm terlebih dahulu pada breadboard seperti gambar rangkaian. Kemudian yang kedua, pasang LED merah, LED kuning, LED hijau. Ketiga, perhatikan polaritas kaki LED. Kaki positif masing-masing LED dihubungkan dengan pin 11, pin 10, pin 9, dan pin 8, sementara kaki negatif dihubungkan dengan ground. Pengertian kode pemrograman pada penulisan sel. Nah, di sini kami akan memperlihatkan pengetikan kode program pada tempat penulisan sel. Nah, ini adalah pengetikan kode program pada tempat penulisan sel. Ya, ini juga. Ya, kemudian keterangan proses kerja program. Program yang sudah dibuat akan membuat LED menyala bergantian sebanyak 5 animasi perulang sebagai kali. Pertama, semua LED akan mati selama 5 detik, dan seterusnya. Praktikum mengatur tingkat kecerdasan LED. Fungsi kedua push button ini mirip dengan volume up dan volume down. Yang satu untuk meningkatkan volume kecerahan, sedangkan satunya lagi untuk menurunkan volume kecerahan. Cara untuk menaikkan atau menurunkan tingkat kecerahan LED. Pertama, ya, mengubah arus yang masuk ke LED. Cara ini bisa diaplikasikan dengan mengubah nilai resistor. Kemudian yang kedua, menghidupkan matikan LED dengan cepat atau lambat. Kemudian bagian yang kecil, praktikum aplikasi sensor cahaya LDR. Ya, LDR salah satu jenis sensor cahaya adalah dengan sensor ini kita bisa membuat alat yang berkaitan dengan cahaya seperti jemuran otomatis, tracking arus sumber cahaya matahari, lampu otomatis untuk rumah, akuarium, dan lain-lain, atau sebagai pengatur intensitas cahaya lampu yang tanaman di dalam ruangan, dan masih banyak lagi. Rangkaian dasar LDR. Ini adalah rangkaian dasar LDR. Ketika ingin menjadikan LDR sebagai sensor, maka kita bisa mengacu pada rangkaian resistor sebagai pembagian tegangan seperti gambar yang ada di sini. Program buka aplikasi Arduino, kemudian diketikkan program. Ini adalah program dari Arduino IDE. Praktikum aplikasi sensor cahaya LDR, dasar teori dan rangkaian percobaan. Ya, salah satu jenis sensor cahaya adalah LDR. LDR. Dengan sensor ini
bisa membuat alat yang berkaitan dengan cahaya seperti jemuran otomatis, tracking arah sumber cahaya yang tarik lampu otomatis untuk ke otomatis atau sebagai pengatur instansi. Ya baik, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Semoga apa yang kami jelaskan di sini teman-teman boleh mengerti dan boleh dipahami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube ini. Thank you.